Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi ya. Kali ini saya akan menyajikan contoh soal penilaian akhir semester ganjil mata pelajaran matematika kelas 7. Langsung kita masuk pada contoh soal. Soal nomor 1. Selisih dari 9,2 dan 4,582 adalah T. A. 4,618, B. 4,682, C. 4,628, D. 4,728. Pembahasan. Kita kerjakan dengan cara bersusun ya. Yang namanya selisih itu yaitu dikurangi. Nah, karena angkanya hanya 9,2, kemudian angka yang kedua adalah 3 angka setelah koma, maka kita tambahin dengan angka 0. Nah, sekarang mari kita kurangi. Perhatikan di sini 0 dikurangi 2 kan tidak cukup. Nah, sehingga mengambil dari depannya ternyata juga 0, maka 0 yang ini juga mengambil dari depannya. Dan ini adalah 2. Sehingga 2 ini menjadi 1. Kemudian yang di sini menjadi 10, tetapi kan akan diambil dari yang belakang sehingga menjadi 9. Sehingga di sini menjadi 10. Saya ulangi, 0 ini dikurangi 2 tidak cukup, maka mengambil dari depan. Nah, di depannya juga 0, maka yang 0 ini mengambil dari sini. Sehingga di sini 2 karena diambil 1, maka jadi 1. Nah, di sini awalnya 10, karena diambil oleh 0 yang ini, maka tinggal 9. Sehingga yang di sini jadi 10. Berikutnya kita kurangi ya. 10 kurangi 2 sama dengan 8. 9 kurangi 8 yaitu 1. 1 kurangi 5 tidak cukup ya, maka mengambil ke depan. Nah, ini kan 9. Diambil 1 maka tinggal 8. Maka di sini jadi 11 ya. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. 8 kurangi 4 sama dengan 4. Nah, sekarang komanya di mana? Kita luruskan saja. Berdasarkan pengerjaan ini, maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 2. Bentuk pecahan yang paling sederhana dari 0,0075 adalah T. A. 75 per 10, B. 75 per 100, C. 75 per 1000, D. 75 per 10.000. Pembahasan. Kita tulis lagi soalnya. 0,0075 ini menjadi bagaimana jika dirubah ke pecahan biasa? Maka menjadi 75 per 10.000. Kenapa kok per 10.000? Perhatikan berapa banyak angka setelah koma. Jadi hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka setelah koma, maka di sini per 10.000, artinya nolnya juga sebanyak 4. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang benar adalah D. Contoh soal nomor 3. Pernyataan berikut yang benar adalah T. A. Negatif 90 kurang dari negatif 70, B. Negatif 80 lebih dari negatif 65, C. Negatif 16 lebih dari negatif 10, D. Negatif 30 kurang dari negatif 45. Pembahasan. Hal yang perlu diketahui dalam membandingkan bilangan bulat. Yang pertama adalah positif bertemu positif, artinya di sini misalkan semuanya positif, angka yang lebih besar bernilai besar juga. Kemudian yang kedua, negatif bertemu negatif, angka yang lebih besar bernilai lebih kecil. Nah, ini kebalikannya ya. Oleh karena itu, kita coba kerjakan masing-masing pilihan jawaban. A itu benar. Kenapa? Karena negatif bertemu negatif yaitu angka yang lebih besar bernilai lebih kecil. Kita baca negatif 90 itu kurang dari atau lebih kecil dari negatif 70. Artinya benar ya. Sekarang B. Negatif 80 lebih dari atau lebih besar dari negatif 65. Nah, ini salah. Kenapa? Angka yang lebih besar bernilai lebih kecil karena negatif bertemu negatif. Itu ya. Kemudian yang C, ini lagi-lagi negatif bertemu negatif, maka angka yang lebih besar bernilai lebih kecil. Nah, di sini negatif 16 lebih besar dari negatif 10. Maka ini artinya salah. Kemudian yang D, negatif 30 lebih kecil dari negatif 45. Salah ya, karena harusnya angka yang lebih besar itu yang lebih kecil.
Oleh karena itu, pilihan jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 4. Suhu udara di puncak gunung negatif 2 derajat Celcius. Karena hari hujan, suhunya turun lagi 3 derajat Celcius. Suhu udara di puncak gunung tersebut sekarang adalah A. 5 derajat Celcius, B. 1 derajat Celcius, C. Negatif 1 derajat Celcius, D. Negatif 5 derajat Celcius. Pembahasan. Perhatikan ilustrasi soal ya. Suhu awal yaitu negatif 2 derajat Celcius, lalu turun 3 derajat Celcius. Maka negatif 2 derajat Celcius, kemudian turun 3 derajat Celcius, maka itu artinya negatif lagi ya, atau mengurangi ya. Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Kita asumsikan dengan hutang ya. Hutang 2, ini hutang lagi 3, maka hutangnya sebanyak 5. Berdasarkan pengerjaan ini, maka pilihan jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 5. Hasil dari negatif 16 ditambah 23 ditambah negatif 34 adalah A. Negatif 28, B. Negatif 27, C. 27, D. 28. Pembahasan. Nah, perhatikan perkalian tanda plus dan min ini ya. Kita tulis lagi soalnya. Perhatikan di sini ada yang perlu kita kerjakan. Ini plus dengan min ya. Sehingga menjadi negatif 16 tetap negatif 16 ditambah 23 tetap ya. Nah, ini plus dikali min maka jadi min. Nah, sekarang kita kerjakan bagian sini dulu ya. Min 16 ditambah 23. Ini hasilnya berapa? 7. Yang dikurangi 34 kita turunkan. Sekarang 7 dikurangi 34 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 27. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 6. Dalam suatu permainan, bila menang diberi nilai 4, tetapi bila kalah diberi nilai negatif 2, dan bila seri diberi nilai negatif 1. Suatu regu telah bermain sebanyak 48 kali, 25 kali menang, dan 7 kali seri. Nilai yang diperoleh regu itu adalah A 93, B 68, C 61, D 58. Pembahasan. Nah, jadi ketika menang nilainya 4, jika kalah nilainya negatif 2, jika seri nilainya negatif 1. Nah, ada satu regu bermain 48 kali dengan kemenangan sebanyak 25 kali. Kalahnya tidak dijelaskan. Selanjutnya serinya sebanyak 7. Nah, karena bermain 48 kali, menang 25, seri 7, berarti berapa kali kalahnya? Yaitu 16. Maka 25 tambah 16 tambah 7 yaitu 48 kali permainan. Menangnya 25, kalahnya 16, serinya 7. Itu sebanyak 48 kali bermain. Nah, sekarang kita hitung nilainya. Ketika menang dikalikan 4, maka kali 4 sama dengan 100. Ketika kalah nilainya negatif 2, maka dikalikan negatif 2 sehingga sama dengan negatif 32. Ketika seri maka dikalikan negatif 1, maka hasilnya negatif 7. 100 dikurangi 32 dikurangi 7 sama dengan berapa? 61. Oleh karena itu pilihan jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 7. Dua orang siswa, Budi dan Iwan, masing-masing berenang setiap 4 hari dan 6 hari sekali. Jika mereka berenang pertama bersama-sama pada hari Selasa, berikutnya berenang bersama-sama pada hari A. Sabtu, B. Minggu, C. Senin, D. Selasa. Pembahasan. Memperhatikan teks soal ini, jika ada bahasa kapan mereka akan bersama-sama lagi, maka itu merupakan teks atau soal cerita KPK. Oleh karena itu kita harus cari KPK dari 4 dan 6. Kita gunakan metode kelipatan saja ya, agar lebih mudah. Karena angkanya juga kecil, sehingga menjadi seperti ini. 4, 8, 12, ini kelipatan dari 4 ya, dan seterusnya. Kemudian
kelipatan dari 6, 6, 12, dan seterusnya. Karena kita mendapatkan angka yang sudah sama, maka ini merupakan KPK-nya. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Artinya, mereka akan berenang kembali bersama-sama 12 hari lagi. Coba kita hitung secara manual, maka akan ketemu setelah Selasa 12 hari laginya berapa? Ketemu hari Minggu. Adakah cara lainnya agar tidak menghitung manual? Ada, yaitu dengan cara bagaimana KPK-nya yaitu 12 dibagi banyak hari dalam satu minggu, yaitu 7. 12 dibagi 7 yaitu sama dengan 1, tetapi masih sisa 5. Nah, 5 ini kita hitung hari setelah hari tersebut, yaitu setelah hari Selasa. Oleh karena itu, 5 hari setelah hari Selasa yaitu Minggu. Dengan demikian, pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 8. 12 buku dan 18 pensil akan diberikan kepada beberapa siswa dengan setiap siswa memperoleh bagian yang sama untuk setiap jenisnya. Paling banyak siswa yang dapat memperoleh buku dan pensil adalah A. 4 siswa, B. 6 siswa, C. 8 siswa, D. 12 siswa. Pembahasan. Mencermati bentuk soal, jika ada seperti ini ya, berapa paling banyak atau dibagi dengan jumlah yang sama, maka itu adalah teks atau soal cerita tentang FPB. Mari kita cari FPB dari 12 dan 18. Kita bikin pohon faktor ya. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? 6. Dibagi 2 sama dengan 3. Karena sudah kecil dan bilangan prima berarti selesai ya. Selanjutnya yang 18 dibagi 2 sama dengan 9. Dibagi 2 nggak bisa ya, dibagi 3 itu sama dengan 3. Karena juga sudah sampai di sini maka selesai. Nah, perhatikan ya. Ini 2, 2-nya 2 kali ya, berarti 2 pangkat 2. Nanti kali 3. Kita tulis 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Berikutnya ini 2, ini 3, 3-nya 2 kali, maka 3 pangkat 2. Kita tulis 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk menentukan FPB yaitu ambil angka yang sama pangkat terkecil. Nah, ini sama-sama 2, tapi pangkat terkecilnya berapa? Yaitu 2 yang ini. Artinya 2 pangkat 1 atau tidak ada pangkatnya. Maka kita tulis 2. Kemudian ini 3 dengan 3, maka ambil yang tidak ada pangkatnya yaitu 3 yang ini. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Maka siswa yang dapat membeli buku dan pensil adalah 6 siswa. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 9. Pecahan yang senilai dengan 3/7 adalah A. 6/10, B. 6/12, C. 9/14, D. 9/21. Pembahasan. Mari kita buat pecahan senilai dari 3/7. 3/7 kita coba kali 2. Jika pembilang kali 2, maka penyebut juga kali 2. 3 kali 2 yaitu sama dengan 6, 7 kali 2 sama dengan 14. Adakah di pilihan jawaban? Tidak ada. Kita coba menggunakan kali 3. 3/7 dikali 3 ya. 3 kali 3 sama dengan berapa? 9, 7 kali 3 sama dengan 21. Adakah di pilihan jawaban? Ada, yaitu D. Soal nomor 10. Ibu memiliki 1/4 kg gula pasir, kemudian membeli lagi sebanyak 5,6 kg gula pasir. Banyak gula pasir yang dimiliki ibu sekarang adalah A. 11 1/12, B. 12 1/12, C. 11 1/6, D. 12 1/6. Pembahasan. Ini merupakan soal penjumlahan pecahan ya. Kita kerjakan 6 1/4 ditambah 5 5/6. Ini berbentuknya pecahan campuran, maka kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Dengan cara apa? Kali tambah ya. Kali samping tambah atas. Ini juga kali samping tambah atas. Sekarang kita kerjakan. Nah, 4 kali 6 yaitu 24 ditambah 1 25. Penyebutnya tinggal tulis lagi 4. Kemudian 6 kali 5 30 ditambah 5 yaitu 35. 6-nya tulis lagi. Nah, sekarang cari KPK 4 dan 6.
KPK 4 dan 6 adalah 12. Kita tulis KPK-nya. Sekarang ini 4 menjadi 12 kali 3. Maka pembilangnya juga kali 3. 25 kali 3 sama dengan 75. Ini 6 menjadi 12 kali berapa? Kali 2. Maka 35 kali 2 sama dengan 70. Nah, karena sudah seperti ini, maka tinggal kita tambahkan pembilangnya. 75 ditambah 70 sama dengan berapa? 145. KPK-nya tinggal tulis lagi. Nah, sekarang kita buat menjadi pecahan campuran ya. 12 tulis lagi. 12 kali berapa? Hasilnya mendekati 145 dikali 12. 12 kali 12 berapa? 144 ya. Berarti ditambah berapa agar menjadi 145? Ditambah 1. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 11. Hasil dari 18 5 per 12 dikurangi 11 3 per 8 adalah A 3 per 24, B 7 1 per 24, C 6 7 per 24, D 6 1 per 24. Pembahasan. Kita tulis lagi soalnya. Nah, ini kita kerjakan dengan cara yang berbeda ya. Kita pisah bilangan pokoknya dengan pecahannya ya. Sehingga menjadi 18 dikurangi 11, kemudian 5 per 12 dikurangi 3 per 8. Berikutnya, untuk ini 18 dikurangi 11, gampang ya. Nah, untuk ini juga tetap harus menggunakan atau mencari KPK. KPK dari 12 dan 8 yaitu berapa? 24. Nah, berarti sama dengan ya, 18 dikurangi 11 yaitu 7. Nah, ini dibuat KPK-nya yaitu 24, 24. Sekarang 12 ke 24 ini dikali berapa? Kali 2, maka pembilang juga kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Ini 8 menjadi 24 kali berapa? Kali 3, maka 3 juga dikali 3 sama dengan berapa? 9. Sekarang 7 ini tetap ya. Ini tinggal dikurangi pembilangnya. 10 kurangi 9 yaitu 1. KPK-nya tulis lagi sehingga hasilnya 7 1 per 24. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 12. Pecahan 2 per 3, 7 per 8, 3 per 4, 5 per 6 jika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar adalah A ini, B ini, C ini, D ini. Pembahasan. Kita tulis lagi soalnya. Nah, untuk bisa mengurutkan ini banyak cara ya. Bisa dirubah ke pecahan desimal dulu atau menyamakan penyebutnya. Saya akan menyamakan penyebut saja ya. Dengan cara apa? Kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 3, 8, 4, dan 6 yaitu berapa? 24. Kita buat ya. Kita samakan dengan KPK 24. 2 per 3 menjadi KPK-nya 24. Nah, 3 menjadi 24 kali berapa? Kali 8, maka 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian 7 per 8, 8 menjadi 24, karena KPK-nya 24, kali berapa? Kali 3, maka 7 kali 3 sama dengan 21. 3 per 4, 4 menjadi 24, ini kali berapa? Kali 6, maka 3 kali 6 sama dengan 18. 5 per 6, 6 menjadi 24 kali berapa? Kali 4, maka 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, begitulah cara membuat pecahan senilai dengan menggunakan KPK. Nah, sekarang karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita lihat pembilangnya itu 16, 21, 18, 20. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil yaitu berapa? 16, maka 2 per 3 berada di depan. Kemudian setelah 16 yaitu 18, berarti setelah 2 per 3 yaitu 3 per 4. Kemudian setelah itu 20 per 24, berarti 5 per 6. Setelah itu 21 per 24, berarti 7 per 8. Jadi urutannya 2 per 3, 3 per 4, 5 per 6, 7 per 8. Yang sesuai dengan pengajaran ini yaitu C. Soal nomor 13. Diketahui dalam suatu kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Persentase siswa laki-laki dalam kelas itu adalah A 30%, B 40%, C 60%, D 70%. Pembahasan. Siswa laki-laki yaitu 12 ya, siswa perempuan yaitu 28. Berarti totalnya berapa? 40.
Sehingga persentase siswa laki-laki yaitu jumlah siswa laki-laki yaitu 12. Nah, per totalnya berapa? 40. Kalikan 100%. Nah, sekarang 12 kali 100% sama dengan berapa? 1200% per 40. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Sama-sama ada 0, maka kita coret ya. Sehingga tinggal 120% per 4. Caranya bagaimana? 12 dibagi 4 yaitu berapa? 3. Nolnya tulis lagi, 0. Persennya tulis lagi. Sehingga 30%. Oleh karena itu, pilihan jawabannya benar adalah A. Soal nomor 14. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah A 10, B 20, C 120, D 160. Pembahasan. Mencermati soal ini adalah soal pembagian ya. Karena itu kita tulis 40 dibagi 1/4. Nah, karena pembagian pecahan maka kita tulis seperti ini. 40 ini kita buat menjadi pecahan juga ya, sehingga menjadi 40/1, pembagiannya jadi perkalian. Pecahan ini 1/4 dibuat kebalikannya, itu 4/1. Nah, sekarang tinggal kalikan ya, 40 kali 4 sama dengan 160, 1 kali 1 sama dengan 1. 160 dibagi 1 sama dengan 160. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang benar adalah D. Demikian video contoh soal penilaian akhir semester materi matematika kelas 7. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan like-nya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.